Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di KPI Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share jika konten ini bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan informasi dari kami. Bersama saya Intan Rama yang akan nemenin kamu selama 1 jam ke depan di KPI Podcast. Obrolin aja, jangan dipendam. Kali ini aku bakalan kedatangan salah satu bintang tamu yang akan membahas tentang keberagamaan pengemis yang akan dibahas oleh Bu Heni Gustini Nuraini atau kita bisa panggil Ambu. Assalamualaikum Ambu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambu ini artinya kan ibu, berarti ibu untuk kita semua. Masya Amin, Allah. amin. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ambu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Allahu Akbar ya. Tetap melakukan social distancing ya di tengah Iya. pandemi kayak gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bisa bertatap muka tentang kita bakalan membahas tentang keberagamaan pengemis. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dengar kata pengemis mungkin konotasinya agak negatif ya, karena memang udah dari sononya gitu ya. Nah, jadi sekarang kita bakal ngebahas tentang keberagamaan pengemis sama Bu Heni. Nah, Bu Heni lagi, Ambu ya, Masya Allah. Nah, kalau misalnya Intan boleh tanya nih, Ambu, tentang keberagamaan pengemis ini di mata Ambu nih gimana? Oke. Yang namanya keberagaman itu kan perilaku beragama ya. Ya, jadi perilaku bagaimana dia meyakini keagamaannya, melaksanakan keyakinan itu sendiri. Kemudian kan kalau agama itu, kalau dalam teori ada yang menyebut bahwa ada 3 ranah keagamaan itu. Yang pertama adalah keyakinan, kemudian yang kedua itu adalah adanya ritual. Kemudian yang ketiga itu adalah keorganisasian atau lebih dikenal dengan sebutan persekutuan ya. Yeah. Nah, kita menganggap ketika orang-orang itu ke masjid maka kita menganggap dia sudah bertakwa, dan itu tidak bisa dijadikan barometer atau ukuran seseorang itu beragamanya baik atau tidak. Nah, kenapa saya membahas tentang keberagamaan pengemis? Karena pengemis ini adalah makhluk yang menarik sebenarnya. Bukan makhluk yang menjijikan seperti yang dipikirkan bahwa itu sampah masyarakat. Kita harus menggunakan bahwa yang disebut sampah masyarakat itu apa? Ya kan gitu. Selama ini orang-orang sosial utama itu bahwa yang namanya gelandangan, pengemis, pelacuran itu disebut sebagai sampah masyarakat. Kalau saya menggunakan kata sampah itu harus kembali lagi bahwa sampah itu harus bisa diolah, ya kan? Sampah kalau diolah dengan baik, kalau dengan profesional, insya Allah sampah itu akan lebih berguna dan multiguna malahan. Nah, kita ke situ ya kalau Ambu. Jadi meneliti keberagamaan pengemis ini cukup menarik. Kenapa? Karena kita banyak tergelitik juga ya tentang pengemis ini. Nah, hanya sebelum kita jauh, saya pikir harus kita menjelaskan tentang apa sih pengemis itu, siapa sih pengemis itu kan gitu. Nah, kalau pengemis itu kan kalau di kota Bandung mah lebih sering disebut tukang jajaluk. Nah, tukang jajaluk. Pakai tukang jajaluk. Tukang menta-menta. Peminta-minta ya kalau dalam bahasa Indonesia itu. Jadi pengemis juga ada beberapa istilah itu yang berubah, atau seperti kata orang Ranca Ekek misalnya. Pengemis Ranca Ekek dia nggak kenal dengan mengemis, tapi yang dia maksud mengemis itu adalah nyaba. Jadi ibu mau kemana? Saya nyaba. Jadi nyaba beda. Jadi nyaba itu keluar dari Aduh, aku pengen tahu nyaba itu bahasa Sundanya meraba. Nyabak eta mah itu. Jadi kalau nyaba itu keluar piknik ya. Kalau sekarang mah apa ya istilahnya, mau berwisata gitulah seperti begitu. Nyaba itu ulin kalemur sebenarnya nyaba itu ya. Nah, kalau untuk sebagian pengemis mengatakan kata nyaba itu adalah mengemis di kota, ya kan? Nah, kayak kawasan pengemis yang Ambu riset misalnya, itu mereka tidak mengenal istilah mengemis.
Yang mereka kenal adalah turun ke jalan. Turun ke jalan. Turun ke jalan. Jadi kalau dia disebut pengemis dia nggak akan ngerti. Oh, jadi ada kumpulan pengemis Ada kawasan juga? Ya, bukan kumpulan, disebutnya kawasan. Kalau mereka dibilang kampung pengemis itu sangat tersinggung ya, itu pemerintahannya sangat tersinggung. Tapi memang itu adalah julukan yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri karena banyaknya masyarakat di situ yang berprofesi sebagai pengemis. Nah, gitu. Jadi itu ya untuk sementara sekarang ini adalah kawasan pengemis, tapi saya yakin ya satu saat kawasan itu harus menjadi kawasan mandiri. Saya punya cita-citanya ke situ ya. Jadi kawasan itu tidak boleh menjadi kampung pengemis lagi, tapi kawasan mandiri ya. Kalau di Malang mungkin ya, kita pernah ke Malang, itu yang namanya kawasan kumuh itu sudah menjadi luar biasa, bahkan menjadi tempat wisata ya, kampung warna-warni. Coba kalau sesekali Anda pergi ke Malang ya. Kampung warna-warni. Kampung warna-warni di Malang itu adalah tempat kumuh sekali, tapi kemudian diolah oleh beberapa mahasiswa, alhamdulillah ya, sekarang menjadi kawasan yang menarik wisatawan luar dan dalam negeri. Kampung warna-warni itu? Ya daerah kumuh saja. Daerah kumuh saja. Jelek pisan lah kalau itu miskin ya, yang namanya kumuh itu pasti jalanan rusak, tumpukan sampah ya kan? Ya. Masyarakatnya banyak tidak sekolah, kan kumuh mah seperti itu. Nah, salah satu cita Ambu ini pengen menjadikan salah satu di kawasan itu bukan menjadi sampah masyarakat lagi gitu ya. Iya. Jadi istilah itu harus hilang juga ya. Karena bagaimanapun mereka juga manusia kok. Cari nafkah ya, mencari nafkah hanya mungkin jalannya yang tidak baik ya. Menurut kita loh. Ya, menurut kita. Kalau dalam Islam tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Buat mereka kalau ada tangan di atas nggak ada tangan di bawah, maka nggak akan jalan yang namanya sodako. Iya benar. Ya kan? Iya. Itu jawaban mereka realistis sebenarnya. Ikan? Ya. Nah itu cara memandang mereka tentang agama itu seperti itu. Oh jadi mereka juga punya dasar-dasar pemikiran kenapa mereka mengemis gitu? Iya. Jadi mereka sangat kalau di asal mereka itu kan kebanyakan dari Gulakamba ya, dari Jawa itu mereka rata-rata sudah terlatih dari sana mau ke sini. Jadi ada dulu pembinaan atau pelatihan bagaimana cara berkomunikasi. Wow. Ada trainingnya juga. Ada trainingnya itu. Jangan dianggap jadi KPI juga sebenarnya bisa melakukan training bagaimana cara mengemis yang baik. Daftar astagfirullahaladzim. Jangan. Ada pekerjaan yang lebih baik teman-teman. Nah, ya kan? Insya Allah. Nah, kalau kawasan Bandung sekarang saya meriset Bandung misalnya. Kawasan Bandung tidak hanya ada kan pengemis itu di Tegalega ada, pokoknya di tempat-tempat terbuka mereka jalan Cimuleut ada, perempatan. Jadi mereka itu adalah yang sudah mempelajari kota Bandung sedemikian baiknya. Kan Bandung itu sangat dikenal dengan kota agamis misalnya. Iya. Ya kan? Iya benar-benar. Kota agamis. Dan suka memberi ya? Iya, dan punya kasih sayang. Yang namanya masyarakat Bandung itu adalah masyarakat yang open ya, khususnya orang Sunda di Jawa Barat misalnya. Itu sangat luar biasa, yaitu tadi asah silih asih silih asuh. Ya kan? Jadi mereka tidak kasar, tidak arogan. Nah, makanya mereka betah. Sedangkan misalnya kalau di kawasan pengemis itu mereka mengemis itu sudah 4 generasi bukan sekarang. 4 generasi. Sudah 4 generasi dari mulai kakeknya, dari buyutnya, kakeknya, anaknya turun lagi sekarang. Nah, ke cucunya. Nah, itu jadi mereka bukan barang baru mengemis itu karena dari tahun 70-an itu sudah ada, hanya memang bukan penduduk asli Kota Bandung. Itu jadi banyaknya memang urban ya mereka itu. Nah, ini kan sering misalnya ada bahwa yang namanya pengemis itu kaya-kaya, tidak semua. Oh iya tidak sih, semua. Sering dengar ya kalau misalnya pengemis itu ternyata kaya di kampungnya, tapi ternyata tidak semua. Tidak juga. Tidak semuanya sukses. Ibarat kita sekolah satu kelas ada 40 mahasiswa. Yakinkah dalam 40 mahasiswa itu kita semuanya bisa jadi PNS? Enggak. Yakinkah semuanya dalam satu kelas itu kita akan menjadi sarjana? Enggak.
aya nu kapotong ku pernikahan ya kan, ada yang drop out karena malesnya. Nah, seperti halnya dunia pengemis juga, hanya mereka punya manajemen yang lebih rapih ya. Oh, ternyata ada manajemennya juga ya. Iyalah, mereka nggak sekolah manajemen tapi mereka mengerti manajemen ya. Masya Allah. Itu. Jadi kalau mereka ngemis misalnya pagi-pagi itu jam berapa? Nah, misalnya jam 4 sampai jam 6 itu mereka sebut sebagai jam emas ya. Oh iya, karena pagi-pagi kan itu. Karena pagi-pagi itu waktunya untuk berinfak gitu loh. Iya. Ada ya, ada kan? Hadisnya kan pagi-pagi. Nah, itu mereka mengerti ya. Jelas. Keren ya. Karena barang siapa yang menginfakkan hartanya di pagi hari, maka akan ada dua malaikat yang mendoakannya kalau nggak salah. Mohon maaf ya kalau salah. Kayak gitu. Jadi mereka menggunakan hadis itu untuk kayak itu adalah jam-jam emas gitu. Jam emas ya mereka. Jam istirahatnya antara jam 8 atau jam 9 sampai jam 10 ya, atau maksimal jam 11 karena mereka harus sarapan atau pulang ke rumah. Ya kan? Nah, itu titik-titik di kota Bandung itu sudah dikuasai oleh mereka ya, dari mulai Bandung Barat, Bandung Tengah, Bandung Timur. Nah, itu titik-titiknya sudah dikuasai oleh mereka dan mereka tidak akan pernah bertengkar karena mereka sudah tahu masing-masing. Oh, saya di sini, oh saya di situ. Jadi ketika salah, kamu kapan pindahnya? Nggak bisa pindah. Jadi harus mereka mengadakan musyawarah dulu, supaya istilah musyawarahnya dirotasi ya. Kalau istilah ini mereka pindah itu rotasi ya, artinya untuk apa? Supaya tidak bosan. Nah, tuh. Oh, jadi emang ada lokasi strategi ada lokasi-lokasi strategi yang sudah mereka kuasai di kota Bandung ini. Jadi kalau misalnya apapun yang terjadi itu pasti mereka akan tahu satu sama lain. Jadi komunikasi mereka tetap jalan. Masya Allah ya. Jadi mereka rolling gitu ya? Iya, mereka rolling. Kalau saatnya rolling ya. Nah, untuk memahami kota Bandung sebagai kota agamis, maka mereka juga harus mempelajari logat. Ya kan? Kan mereka Jawa. Mereka harus belajar intonasi keagamaan yang bagus. Ketika mengatakan Assalamualaikum. Oke, kita gini misalnya nih, Anda anak KPI ini. Ketika kita bertamu ke orang, Assalamualaikum, apa yang muncul dalam benak itu? Gitu kita jawab. Ya, kita jawab Waalaikumsalam karena dianggap bahwa itu adalah kawan dekat kita, saudara kita. Tapi kalau intonasinya begini misalnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Apa kira-kira komunikasinya? Kayak kita sudah bisa nebak kan? Pasti nih peminta-minta datang. Males gitu ya. Ya. Jadi itu sangat dipelajari oleh mereka. Ya, sangat ketika mengucapkan terima kasih. Ya, mereka kan jarang bercakap lah, artinya jarang ngobrol mereka itu karena logat mereka Jawa kebanyakan. Itu. Nah, itu ya dari sisi ketika mereka memahami bahwa kota Bandung itu kota agamis, sehingga pakaiannya juga sekarang itu kan mereka dikerudung juga, ya kan? Iya, benar-benar. Nah, nanti simbol-simbol keagamaan inilah yang mereka pakai untuk mengemis. Oh, sampai sedetail itu ya ternyata. Tapi mereka ada cara-cara mengemis nggak sih di kota Bandung? Ada. Oh, ada. Saya menemukan 18 cara mereka mengemis ya. 18 cara mengemis. Tapi mohon maaf, ini risetnya udah berapa lama? Saya sampai hari ini dari 2013 ya. 2013. 7 tahun, hampir 7 tahun. Sampai 7 tahun. Masya Allah. Karena tindakan riset saya itu istilahnya tidak hanya riset kemudian ditinggalkan, tapi bagaimana sekarang memberikan pendampingan terhadap mereka ya dengan pengabdian masyarakat, baik mahasiswa itu saya libatkan mahasiswa. Jadi siapa yang mau di sana ikut andil, mangga ya. Makanya yayasan saya Sunan Ambu itu bagian dari yang bisa kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan mahasiswa. Yang riset di sana itu kan ada dari STKS, ada dari Telkom juga ada, mahasiswa sudah ke sana. Ya kalau UIN udah pasti ya, anak-anak UIN juga dari berbagai jurusan itu sudah mulai masuk ya. Artinya mereka ingin mengenal bagaimana kehidupan orang yang turun ke jalan itu. Karena memang kawasan ini luar biasa ya, hanya perlu kehati-hatian saja karena mereka juga termasuk masyarakat yang kaku
kaku ya. Mereka kaku, takut, curiga, itu hal yang muncul karena pernah ditayangkan juga oleh Metro, disebut kampung pengemis marah lah masyarakat, terutama masyarakat yang merasa saya bukan pengemis gitu. Tapi ya itu sebuah risiko ketika mengemis sebagai jadi sebuah pekerjaan, kemudian mereka tidak memberikan solusi apapun untuk mereka, ya akan bertambah terus. Bahkan ada waktu-waktu tertentu, misalnya mereka banyak saat bulan Ramadan. Wah, ini saat Ramadan itu ini yang luar biasa, bakal penuh. Setiap buka puasa, ya enggak? Kalau misalnya kita lagi makan-makan sama teman-teman di kafe atau warteg, apa namanya, pinggir jalan teh, warung-warung pinggir jalan gitu. Kayak mereka tuh bergiliran datang gitu. Yang satu pergi, satu lagi datang, kayak gitu ya mereka. Iya. Komunikasinya pun akan berbeda saat itu yang kita digunakan. Kalau dia ngemisnya pagi-pagi, Pak Bu punten kanggo buka puasa, itu biasanya jadwalnya sampai jam 4 dekat ke buka puasa. Nanti kalau sudah maghrib mereka mengatakan, Bu punten saya sampai ini belum buka puasa. Nah, orang kan pasti akan kasihan dong. Iya. Nah, apalagi orang Bandung gitu kan. Makanya di sini kenapa simbol keagamaan sekarang mereka pakai? Karena untuk mengetuk rasa keberagamaan masyarakat Kota Bandung. Ya kan, rasa keberagamaan kita akan tersentuh oleh cara mereka mengemis, santunnya, iya kan? Iya. Iya, mereka akan merendahkan suaranya, akan mendoakan kita. Nah, kita kan sangat terenyuh dengan doa orang pengemis itu. Kita menganggap bahkan lebih hebat daripada dukun ya. Iya benar. Membantu orang yang kesulitan, ya nggak sih? Nah, itu kan ketika misalnya gini, ada simbol-simbol keagamaan itu yang digunakan, misalnya ya, simbol-simbol keagamaan tuh pakai pakaian haji misalnya ya, itu biasanya ada di baca sholawat dari masuk pasar sampai ke ujung pasar. Ada juga kalau yang ya baca sholawat naria itu ditalar. Sholawat naria, kemudian dia baca Al-Quran, surat Yasin itu ditalar. Sehingga ketika ada anak perempuan lewat, dia jongkok, saya lagi di situ kan. Pak, tolong dong doakan saya karena saya sedang galau. Sebegitunya, begitu kepercayaan seorang wanita ya, masyarakat terhadap pengemis yang bisa nalal Al-Quran. Nah, ini penghasilannya pun berbeda. Ketika mengemis itu dengan mengatakan hal yang biasa ya, paling penghasilannya 25.000 lah sampai jam 10. Tapi mereka yang menggunakan simbol keagamaan itu jam 10 itu dia sudah mengantongi uang 250.000. Wow. Nah, ini kalian kerja berapa jam digaji? Kan? Yang itu dia itu juga sebagai guru agama. Kemudian ternyata dia punya anak buah yang dibiayai untuk dagang buah-buahan miliknya. Nah, ini jadi ada perbedaan antara mereka yang menggunakan simbol keagamaan dengan yang tidak menggunakan simbol keagamaan. Hanya belas kasih aja. Jadi ini kreativitas pengemis yang luar biasa ini sebenarnya ya. Sok lihat. Tapi ada juga sih yang tidak terlalu menarik ya, kayak baca Al-Quran di tempat. Pernah nggak kalian misalnya? Iya. Itu ada kan di tengah-tengah suka ada pakai batok ya, bapak-bapak baca Al-Quran. Ya, baca Al-Qurannya lah tidak beres saja ya, gitu. Dia paling sedikit dapatnya karena masyarakat itu aduh ngaji teh menit tengenahan gitu loh. Beda dengan yang kalau yang ya sudah enak suaranya, kemudian Al-Qur'annya juga dibacanya fasih. Itu juga tetap ada penilaian dari masyarakat. Tadi gitu. Namanya kenal juga. Kan kalau saya riset itu kan tidak hanya ngobrol wawancara, tidak, saya duduk ikut dia bagaimana mengemis, bagaimana dia menggunakan simbol-simbol keagamaan, lalu apakah dia melakukan sebagai seorang muslim sholat atau itu. Nah, karena ada lagi nih di kerudung ibu-ibu kan ya, ibu sholat nggak?
Ya enggak atuh neng, kotor. Sholat Said cukup subuh dengan Isya. Nah lohornya ke mana tuh? Karena santa orang Garut ya, punten kampungna pada Dangkahmad. punten. Di Garut itu ya. Asgar. Nah, dari Asgar itu. Siapa nih Asgar nih? Nah itu. Cimot. Jadi, hampir rata-rata ketika ditanya seperti itu, ya Bu, cenah Allah gitu rewel lah. Ya Allah. Ya itu, jadi Allah juga tidak akan memarahi kita kok. Itu sebuah keyakinan yang dia anggap bahwa Allah tidak akan marah karena posisi mereka sedang seperti itu. Sedang mengemis gitu ya. Oke, tadi ada 18 cara mereka untuk mengemis. Kita bahas dari ke satu. Oke, yang pertama misalnya bahwa ada yang menggunakan tadi nih, saya lagi di jalan nih ke Moceng ya. Ya. Nah, itu adalah mengemis sebenarnya. Nah, kemudian ada kita suka menemukan orang yang kedua di biskota. Bermain drama misalnya, karena kebetulan saya itu adalah pelanggan biskota dari mahasiswa sampai sekarang malah. Kalau aku sih biasanya di biskota tuh suka ada yang pakai box panti. Iya, nah itu box panti asuhan ya, bisa ketiga itu. Tadi yang drama bermain, dia akan bersandiwara bercerita tentang kesedihannya sampai menangis ya. Nah, saya kan suka paling depan tuh, ya kan? Saya nggak tergugah untuk menangis ya, karena kita tahu betul bagaimana. Tapi ketika dia turun depan Masjid Agung, dia turun, saya pun turun. Saya lihat perilakunya, ya kan dia dengan girangnya akan mengatakan, teman-teman, mendingan saya tuh cenah ngadongeng oge menang duitna loba, maneh nyanyi we genjerang-genjereng ti isuk duitna saya tik. Nah itu kan sebuah kenyataan ya, bahwa orang pun masih bisa dikelabui dengan cara seperti itu. Barangkali orang yang mudah begitu biasanya penyuka sinetron ya. Penyuka sinetron. Siapa yang suka sinetron? Nah, kemudian yang selanjutnya misalnya ada yang dari pintu ke pintu. Nah, sekarang sudah tidak musim ya, tapi saya melihat masih jalan. Dari pintu ke pintu. Kalau di kampus mereka juga mencoba menggunakan model ranah keagamaannya, simbol keagamaan dengan membaca sholawat misalnya. Tapi saya tahu betul dia tidak pernah bersolawat kok gitu, karena dalam bacaannya berbeda. Nah itu adalah bagian dari pola mereka. Jadi pola mereka itu menggunakan pola keberagamaan ya, menggunakan simbol-simbol keagamaan. Kemudian ada lagi kalau yang buta pura-pura. Ada juga yang buta beneran ya, tapi dia akan menggunakan tetangga sebelahnya. Yang dituntun itu ya? Yang dituntun itu bukan istrinya, tapi tetangga sebelah yang biasanya hasilnya nanti 50-50 ya, dibagi dua penghasilannya. Kemudian ada yang buntung kakinya misalnya, itu ada yang diakod ya. Nah itu juga bagi hasil. Tapi ada lagi yang menggunakan tukang ojek. Tukang ojek itu dibayar misalnya di antar jemput 20.000, nanti ada tip. Ya, tipsnya bisa 10.000, bisa 15.000. Nah, kemudian ada lagi kalau yang di akod misalnya ya, yang di AIS itu juga bukan siapa-siapanya. Beratnya bukan berat lagi. Nah, salah satunya akhirnya di situ terkuak ada sebuah kepercayaan yang digunakan dan diakui oleh tukang akod. Saya ini pakai jimat. Nah, jadi si orang yang digandong itu jimat. Yang ngagandongnya. Karena berat, dia harus ngagandong 1 jam, 2 jam bisa lebih. Kalau yang fisiknya itu ambruk gitu ya, karena kalaupun tidak punya kaki dua-duanya, tetap mereka itu adalah manusia dewasa ya, bukan orang kecil, ya kan? Nah itu, jadi hal-hal seperti itu muncul. Jadi itu adalah cara dan kreativitas mereka dalam mengemis. Tadi juga. misalnya tadi seperti menggunakan talaran keagamaan, ada yang membaca Asmaul Husna, ada juga yang menggunakan rebana ya dengan pakaian Cirebonan, itu adanya di Anda. Kalau mudah-mudahan beliau sembuh ya, karena itu di kotaknya kan dituliskan untuk anak yatim dan penyakit hernia. Ketika saya tanya, perdagangan. Iya.
Nah, ini adalah Kaget. kita ternyak ya. Iya. Uang yang berputar di pengemis pun itu bukan sedikit ya. Dalam Banyak. 1 tahun bisa mencapai 17 miliar. Bisa